Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan kita mengenai logistic regression. Pada video sebelumnya kita sudah membahas teori mengenai logistic regression. Nah, kali ini kita akan melakukan pemodelan menggunakan Python dengan sklearn. Nah, ada beberapa tahapan pada saat kita mau melakukan pemodelan regresi logistik. Ya. Yang pertama, seperti biasa kita mengimpor library. Impor pandas SPD. Kemudian selanjutnya kita melakukan load data. Nah, data yang akan dijadikan sebagai data olahan adalah heart. Heart ini penyakit hati ya, liver, seperti itu. Nah, kita gunakan library pandas CSV. Kemudian kita coba tampung pada variabel df. Kita panggil df. Oke. Nah, ini merupakan dataset yang terdapat pada file heart.csv. Nah, setelah melihat data ini, di sini tampak bahwa ada kolom yang tidak terlalu penting atau tidak urgen ditampilkan atau dimasukkan dalam pemrosesan nantinya, malah akan mengacaukan ya, dianggap sebagai noise. Nah, untuk itu kita hapus saja kolom atau unnamed ini ya. Jadi tahapan berikutnya adalah merapikan dan membersihkan data. Berarti tadi kolom ya. Berarti kita drop kolom sama dengan unnamed no. Oke. Kemudian kita tampung pada df. Ada masalah unnamed coba dilihat bahwa data yang muncul ini kita sudah berhasil menghapus kolom tadi unnamed, dan fitur-fitur yang muncul adalah fitur-fitur sebagaimana yang diharapkan ya, sudah tidak ada lagi yang kotor-kotor. Nah, berikutnya di sini juga karena di sini kita mau memodelkan logistic regression yang tipe biner. Jadi outputnya itu merupakan biner ya. Jadi variabel terikatnya ini adalah yes or no. Jadi ada dua kondisi atau dua kategori. Nah, di sini kita masih memiliki ragam data. Ada fitur yang categorical ya. Kemudian ada yang analog atau berbentuk angka. Kemudian jadi ada beberapa, ada angka, kemudian ada yang berbentuk kategorikal. Nah, untuk itu kita perlu melakukan penyeragaman data supaya semuanya dalam bentuk angka. Nah, caranya bagaimana?
Berarti kita mengambil kolom yang berbentuk kategorikal tersebut. Nah, seperti ini ya, kategorikal. Kemudian chesspan, sini fitur chesspan, kemudian fitur tal, kemudian fitur AHD. Ada 3 fitur. Kita menggunakan chesspan sama dengan df chesspan style kategori kemudian chesspan ini chesspan kemudian cat press ada. Oke. Nah, di sini dilihat ya pada baris pertama. Pada baris pertama ini kita memberikan satu indikasi bahwa fitur chesspan ini sebagai fitur kategori ya, fitur kategori ini fitur kategori. Nah, kemudian fitur chesspan ini kita ubah menjadi kode dalam bentuk angka. Nah, setelah chesspan kita lanjutkan lagi untuk tal dengan AHD. Kita copy paste saja. Di sini tal. Oke, sudah. Selanjutnya AHD. Kita copy paste lagi. AHD. AHD yang merupakan variabel terikatnya. Oke, sudah selesai kode yang kita gunakan untuk mengubah file kategori menjadi file kode dalam bentuk angka. Kita lanjut TF. Kita lihat ya. Nah, ternyata semua file kategori tadi chesspan kemudian tal dengan AHD sudah berubah menjadi angka. Nah, angka ini disesuaikan dengan jumlah kategori yang ada pada kolom tersebut atau pada fitur tersebut. Nah, berikutnya hendak dilakukan pemeriksaan untuk tiap baris apakah tidak ada mission ya, tidak ada baris yang kemudian kosong. Kalau misalkan ada yang kosong maka harus dibersihkan atau dalam hal ini dihapus ya. Kita menggunakan df is null tanda kurung kemudian sum. Nah, ini maksudnya jika pada data df ini ya, pada data df ini ada yang bernilai 0 atau kosong ya, maka berapa jumlahnya, jumlahkan berapa total dari baris yang kosong tersebut. Oke, bentar. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa ternyata ada 4 ya. Ada 4 baris yang memiliki
nilai yang kosong. Nah, berarti nilai yang kosong itu akan kita buang. Nah, caranya df drop jadi yang tadi none ya, kita drop nah dengan perintah seperti ini. Nah, kemudian kita tampung pada variabel df. Oke. Nah, bisa dilihat ya bahwa tadi ini kita lihat pada kolom CA ini masih ada none. Kemudian setelah diperiksa ternyata ada 4 baris yang missing. Nah, setelah kita lakukan kode drop, nah maka di sini sudah berubah ya, sudah tidak ada lagi yang kosong, dan kemudian jumlah baris juga sudah berkurang. Di sini jumlah barisnya 299, sebelumnya adalah 303 kurang 4 berarti 299. Berarti data yang kosong tersebut itu sudah dihapus, berarti sudah tidak ada lagi baris yang kosong. Selanjutnya kita lakukan deklarasi variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya adalah X, kemudian variabel terikatnya adalah Y. Kemudian X ini adalah input yang merupakan fitur, ya. Kemudian df, kemudian dari X ini yang mau dihilangkan ya sebagai fitur adalah AHD. Berarti drop kolom AHD. Nah, kemudian Y sama dengan df AHD. Ada yang salah. Columns ya. Ya, columns. Oke. Sudah dideklarasikan variabel bebas dan variabel terikat. Bisa dilihat untuk X nilainya ini, nah, sudah tidak ada AHD. Ini AHD ya, AHD. Kemudian harus dicek juga apakah sama ya 299 di sini, karena sebelumnya juga kan ada 303. Jangan sampai ada variabel yang belum terdeklarasikan sebagai deklarasi yang terakhir ya. Ini hapus saja ya. Selanjutnya kita melakukan pembagian dataset atau splitting data. Splitting data di sini harus diambil dari train ya, train test split from sklearn dot model selection import train test split. Train test split. Setelah itu kita definisikan variabel-variabelnya, x train, x test,
yaitu train, yaitu test, train, test, split. Masukkan variabelnya, variabel bebas, variabel terikat, kemudian test, size, ukuran size, apakah kita tesnya ataukah trainnya sama saja. Misalkan tesnya di sini 0,2 berarti trainnya 0,8, cukup ditulis 1. Misalkan random state-nya kita pilih 0 saja. Oke, selanjutnya dilakukan feature scaling, dilakukan penskalaan supaya nanti nilai yang berbeda ya antara nilai yang satu dengan yang lainnya itu bisa lebih proporsional. Maksudnya nilai yang besar tidak mendominasi nilai yang kecil, sehingga nanti pengaruh nilai yang kecil itu tidak muncul ya. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sini ada chase pain, kategorinya 30. Nah, terus ada yang tinggi-tinggi di call 233, 286, skala 3 digit, sementara ini cuma 2 digit. Nah, dengan dilakukan penskalaan itu akan membuat skala nilai dari fiturnya itu lebih proporsional. Melakukan feature scan berarti diambil dari skillan, pre-processing, import standar scalar. Oke, kemudian fungsi dari scalar ini dari scalar standar scalar. Oke, kita tampung pada variabel scalar. Oke. Nah, selanjutnya dilakukan penskalaan pada nilai x train dengan y train, x train dengan x test, x train scalar dot fit transform sebelumnya sudah pernah dibahas ya, bagaimana rumus secara manual dari scalar ini yang menggunakan standarisasi pada video sebelumnya. Di extrain di skala ulang, jadi di-update, ditimpa ya nilai sebelumnya, dilakukan update extrain, kemudian x test transform, bisa juga ditulis transform saja ya, tanpa ini karena sudah teridentifikasi sebelumnya dari coding sebelumnya, baris sebelumnya. Di sini x test. Sudah. Jadi sudah dilakukan proses penskalaan untuk nilai x train dengan x test. Nah, sekarang dilakukan fitting data. Fitting data atau training data. Nah, training data ini bagaimana caranya model itu bisa nantinya memiliki pengetahuan untuk mengambil keputusan ya,
maka dia harus dilatih terlebih dahulu, diajarkan bagaimana penggunaan model itu sendiri dengan data yang menjadi masukan atau bahan bakarnya. Nah, sekarang dari Sklearn juga, from Sklearn .NER model import logistic regression. Oke, nah kemudian kita buat function dari logistic regression. Logistic regression ditampung pada variabel lograd. Nah, sekarang dilakukan fitting lograd fit. Dalam hal ini dilatih ya, jadi x prime y prime. Oke. Nah, setelah dilakukan training, nah berarti tinggal di evaluasi, diprediksi ya. Prediksi berarti lograd predik terhadap data x-test tertampung pada variabel y pred. Sekarang data y prednya misalkan mau dilihat perbandingan antara nilai prediksi dengan nilai x-testnya. Kita buat dalam bentuk data frame y pred, data frame tanda data frame y pred dalam bentuk dictionary ya, baru kemudian diubah menjadi format data frame. Berarti di sini nilai aktual, dalam hal ini nilai testnya. Nah, berarti nilai tes ya. Kemudian nilai prediksi. Nah, berarti bergantung ya nilai ya prediksi. Oke. Sekarang dipanggil pred df. Ini merupakan nilai perbandingan antara nilai aktual dengan nilai prediksi. Nah, pada garis yang ini 00, 11, 10. Nah, di sini ada perbedaan ya, berarti ini dikatakan sebagai error. Nah, berikutnya misalkan kita lakukan evaluasi data untuk menguji performansi data ya. Jadi mengevaluasi data untuk menguji performansi data. Dihapus dulu di sini. Mengevaluasi data atau menguji performansi data. Nah, selanjutnya kita lakukan evaluasi data untuk menguji performansi dari model. Tadi fungsi dari
logistic regressionnya, nama variabelnya adalah logreg. Dari situ sebutnya logreg restore x train nilai train. Oke, 0,874. Nah, ini untuk nilai performa dari training. Oke. Nah, sekarang untuk nilai performa dari testing. Nilai performa testing logreg score x test, kemudian y test. Jadi nilai performa dari training sebesar 0,87, 44769 sekian. Kemudian nilai performa testing 0,783333 sekian. Nah, demikian ya untuk proses pengolahan untuk pemodelan dari logistic regression binary. Ini adalah logistic regression binary. Oke. Saya sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.